Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wasadid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat pemirsa Damar ID yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan ini kami akan menguraikan masalah tentang aurat perempuan. Sebelum kita membahas tentang aurat perempuan, maka kita terlebih dahulu tawasul dumateng Kanjeng Nabi dan para masyayikh kita. Semoga dengan tawasul kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ajdadi jaddatina wa khalatina wa a'mamina wa masyayikhina khususan masyayikh wa dzurriyyah fil ma'had lirboyo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Sahabat pemirsa yang berbahagia, kita sebelum mengupas tentang aurat perempuan, terlebih dahulu kita harus tahu apakah aurat tersebut. Jadi aurat adalah ma yajibu satruhu wa ma yahrumu an-nadhru alaihi. Jadi sesuatu perkara yang wajib kita tutup dan haram untuk diperlihatkan, itu adalah aurat. Makanya kita sebagai muslimah perempuan, dalam garis besar di sini aurat perempuan dibagi menjadi dua, yaitu ada kalanya perempuan yaitu auratnya di dalam sholat, ya, auratul hurrah fi sholah, dan juga aurat seorang perempuan di luar sholat. Untuk itu yang pertama kita bahas tentang aurat perempuan di dalam sholat. Aurat seorang perempuan fi sholah, auratul hurrah fi sholah jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafain. Itu diperjelas dalam kitab Fathul Mu'in al-kafain, jadi dohron wa batinan. Jadi punggungnya, telapak tangan dan juga batinnya boleh diperlihatkan atau boleh terlihat, malah nggak boleh yajibu satruha, nggak boleh untuk menutupnya. Jadi kalau masalah sholat, madhab Imam Syafi'i itu wajah dan telapak tangan harus dibuka. Definisi tentang masalah wajah dalam sholat, seorang perempuan harus terbuka, berarti semua badan tertutup kecuali wajah. Kita tahu batas wajah, jadi wajah itu mulai tumbuhnya rambut sini ya, jadi ini harus tertutup. Nah, sesuatu yang harus kita tutup karena ada makalah ya, perkara yang untuk menyempurnakan perkara yang wajib juga wajib, makanya harus ditutup. Yang penting jidat tetap terbuka karena jidat termasuk ini wajah. Jadi kita tutup, ya ini lebih detailnya nanti kalau ada mekena ya, itu kita praktekkan bahwasanya ini harus tertutup sampai ini, kalau batas tinggi dari tumbuhnya rambut sampai dagu ya. Kalau masalah melintang dari telinga satu ke telinga yang lain, maka seperti inilah kita tutup, dan juga ini kita kasih mekena biar enggak kelihatan rambutnya. Dan ini nyuwun sewu, kalau pakai mekena harus maju sedikit sampai ininya tertutup. Ya, ini tertutup sampai sini. Itu masalah wajah dalam auratnya perempuan. Juga dengan masalah kafain. Jadi kalau telapak tangan ini masalah rukuh mekena yang potongan ataupun terusan itu ya aslinya bisa sah semua kalau kita tetap menuruti syarat-syaratnya menutup aurat. Sebab kalau telapak tangan ya
sekalipun rukunya terusan, kalau ini melorot sampai pergelangan kelihatan itu ya batalat sholat duha. Jadi namanya harus sampai nggak melorot. Cara kasarannya ya niki kalau dipraktekkan ya yang sewu. Jadi ini kalau pakai lengan tutup segini. Jadi kalau nanti ada praktek mukena itu biasanya pakai ini ada cincinnya ini ya, tertutup separuh terbuka itu enggak masalah, yang penting sininya enggak kelihatan. Itu masalah aurat perempuan dalam sholat, jangan sampai melorot begini lah, ini yang nanti tidak bisa sah sholatnya. Seperti itu harus hati-hati. Itu masalah aurat perempuan, dan perlu diperhatikan masalah aurat itu terlihat antara arah atas samping lamin asfal, tidak dari arah bawah. Kalau arah bawah sekalipun terlihat tidak sampai membatalkan sholat ya. Contoh misalnya sholat di atas panggung yang di situ ada bolong-bolongannya yang terlihat dari bawah, sekalipun kelihatan tetap sholatnya sah gitu ya. Nah kalau arah samping lah ini makanya perlu dikhawatirkan masalah mukena yang potongan. Sekalipun kita menjaga masalah takbir tidak terbuka, ini karena longgarnya mukena potongan termasuk arah samping ya. Jadi nanti bisa batal sholatnya karena termasuk belum menutupi aurat. Kecuali sebelum memakai rukuh potongan itu leher tertutup ya, terus pakai baju yang seperti ini, jadi tertutup sampai ini ya, pergelangan tangan tertutup, itu nanti bisa sah sholatnya. Masalah aurat perempuan itu dalam sholat. Terus bagian yang kedua, masalah aurat perempuan di luar sholat. Jadi fi kharijis sholah, di luar sholat, ini tergantung perempuan itu bersama siapa. Jadi ada definisi batas-batas sendiri perempuan itu bersama siapa. Yang pertama, kalau seorang perempuan itu bersama indal ajnabi ya, bersama laki-laki lain ya, karena kita kebanyakan penduduk Indonesia itu bermadhab Syafi'i, maka ini kalau menurut madhab Imam Syafi'i, kalau yang pertama dan termasuk banyak-banyaknya ulama yang mengikuti madhab Syafi'i, auratnya perempuan yaitu auratul hurrah indal ajnabi ya, jami'u badaniha, semua anggota badan seorang perempuan di samping laki-laki adalah seluruh anggota badan. Itu menurut Imam Syafi'i kaul yang pertama ya. Ada juga yang memperbolehkan, jadi termasuk imam yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, berarti juga madhab Syafi'i ya, yaitu Imam Zakaria al-Anshari dengan ditambah dengan Imam Al-Bawawi, itu memperbolehkan menampakkan wajah dan telapak tangan ya. Telapak tangan ya dohir wa batinan, itu diperbolehkan bila di samping laki-laki lain. Bolehnya kan apa? Karena saking butuh dan hajatnya kita dalam keseharian. Contohnya kalau perempuan itu secara nggak aktif di luar pun mencuci, masak, ya menyapu, itu butuh kita membuka telapak tangan dan wajah. Nah di luar juga begitu, kita ya thalabul ilmi atau kegiatan apa saja, yang penting insya Allah amnul fitnah ya. Jadi membuka wajah dan juga telapak tangan diperbolehkan menurut sebagian imam yang mengikuti madhab Syafi'i, dan itu sudah disepakati ya, jadi diperbolehkan. Makanya penduduk Indonesia kebanyakan ya seperti itu ya, membuka wajah, terus telapak tangan. Wa qala al-Muzani, dan juga ditambah dengan Imam Muzani yang juga termasuk imam yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, juga mengatakan wal qadamani laisa bi aurah. Jadi ditambahkan dengan telapak kaki ya, dohir dan batinnya, punggung dan batinnya juga termasuk bukan aurah, jadi boleh terlihat. Itu sebagian dari imam yang mengikuti madhab Syafi'i, yaitu Imam Muzani. Makanya alhamdulillah kita sekalipun di Indonesia ya tidak memakai cadar atau tutupan yang berukut, sudah ada yang bisa memperbolehkan. Sekalipun kok ada yang pakai cadar ataupun menutupi, ya jangan dicemoohkan, justru itu memang
Imam Syafi'i kaul yang pertama itu saja. Yang malah dipermasalahkan itu perempuan yang membuka aurat, yang tidak mau pakai baju yang yang buka-bukaan, itu tuh justru yang dipermasalahkan itu ya. Itu masalah aurat perempuan bersama laki-laki lain dengan dalil wa auratul hurah fis shalah wa indal ajnabi kharijaha jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Jadi boleh juga itu menurut Imam Zakaria Al-Ansori mengatakan seperti itu ya. Terus aurat seorang perempuan itu di samping laki-laki lain sekarang bersama mahramnya. Mahram itu ada laki-laki yang haram dinikah seperti kakak, adik, ayah, mertua, itu adalah laki-laki yang haram dinikah. Auratnya sama dengan perempuan, yaitu bainas surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Makanya sekalipun sama laki-laki, karena itu mahram, jadi boleh membuka kerudung, kelihatan rambut atau apa tangannya ya, itu karena sama mahramnya ya. Mahram adalah orang yang haram dinikah tadi ya. Itu masalah aurat perempuan bersama mahram dengan perempuan yang lain sama. Dan yang terakhir, aurat perempuan bersama suaminya. Nah ini kalau bersama suami sekalipun itu karena kan aslinya itu kan laki-laki yang boleh dinikah, bukan mahram. Tapi berhubung ada akatan itu, ada fi aqdin nikah jadi suami, sehingga bersama suami laisa bi aurah, no problem masalah aurah. Semuanya boleh terbuka atau tidak ada aurat sama sekali. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi suami itu adalah pakaian istri, istri dan pakaiannya laki-laki. Gak ada penghalang sama sekali kalau antara suami dan istri. Dan itu sudah disepakati para ulama bahwasanya kalau perempuan bersama suami tidak ada aurat sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.